Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Gajahan Surakarta, Ibu Dr. Farahila Musanti. Yang terhormat Ibu Kepala TU Puskesmas Gajahan Surakarta, Ibu Rini Setianingsih, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan selamat, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkan saya Anggoro selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi laporan orientasi. Yang ketiga, sesi penyampaian kritik dan saran. Yang keempat, penandatanganan berita acara. Yang kelima, penutup. Untuk memanfaatkan waktu, memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu penyampaian materi laporan orientasi oleh Saudara Inten Ayu Sari, Sarjana Kesehatan. Kepada Saudara Inten, kami persilakan. Terima kasih Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inten Ayu Sari, sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Gajahan. PPPK angkatan 2024 di sini akan menyampaikan laporan orientasi, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPPK, Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Dr. Farahila selaku mentor dan Kepala Puskesmas Gajahan dan Ibu Rini Setianingsih selaku Kepala TU Puskesmas Gajahan. Akan saya mulai. Berikut untuk CV saya. Jabatan saya yaitu singkatnya Prokes, panjangnya Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama. Agak susah makanya ya. Untuk unit kerjanya Puskesmas Gajahan, mentor Dr. Farahila Musanti. Untuk latar belakang dari pelaksanaan orientasi ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan peraturan terbaru yang mengatur hak, kewajiban dan tugas ASN di Indonesia. UU ini membawa perubahan penting dalam pengelolaan kepegawaian, baik untuk PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, di mana PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk maksud dan tujuan dari kegiatan ini yaitu maksud peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya agar tercapai visi misi organisasi. Hal yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berahok. Untuk tujuan umum, yang pertama pengenalan tugas dan fungsi ASN, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, dan yang keempat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Untuk tujuan khusus di mana sesuai dengan pelaksanaan orientasi yang saya laksanakan, yang pertama agak kelihatan tulisannya ya. Yang pertama, terwujudnya peran tenaga promosi kesehatan dalam pemanfaatan media sosial website sebagai alat promosi kesehatan. Lalu yang kedua, ada terwujudnya pengelolaan website yang terstruktur. Yang ketiga, terwujudnya media promosi kesehatan puskesmas yang terpercaya dan mudah diakses masyarakat. Yang keempat, tercapainya penyebaran informasi kesehatan secara masif kepada masyarakat. Ini untuk selayang pandang Puskesmas Gajahan, di mana Puskesmas Gajahan terletak di Jalan Veteran nomor 46 dengan 6 kelurahan sebagai wilayah kerja, yaitu ada Joyosuran, Gajahan, Pasar Kliwon, Buluwarti, Kauman, dan Kampung Baru.
dengan luas wilayah sekitar 2.144 km persegi dan jumlah penduduk sebanyak 31.934. Visi Puskesmas sebagai mitra masyarakat menuju kemandirian hidup sehat. Misi yang pertama, standarisasi pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat secara mandiri. Yang keempat, mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral dalam membangun kesehatan masyarakat. Tata nilai yang dianut oleh Puskesmas Bajahan yaitu PASTI, di mana PASTI adalah akronim dari profesional, akuntabel, santun, terstandarisasi, dan inovatif. Selanjutnya untuk rencana dan hasil kerja, di mana sejak tahun 2021 Kemenkes telah menyusun 6 pilar transformasi sistem kesehatan. Yang pertama ada layanan primer, yang kedua layanan rujukan, yang ketiga sistem ketahanan kesehatan, yang keempat sistem pembiayaan kesehatan, yang kelima SDM kesehatan, dan yang keenam teknologi kesehatan. Promosi kesehatan sendiri masuk ke dalam transformasi layanan primer, di mana perannya adalah untuk memperkuat aktivitas promotif preventif dengan pelaksanaan edukasi bagi seluruh kelompok sasaran secara masif dan memanfaatkan fasilitas berbagai platform media, antara lain media sosial. Dan ini juga berkesinambungan dengan misi dari pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan dengan konteks luasnya yaitu membentuk masyarakat berbudaya sehat dengan pendekatan promotif preventif. Lalu, namun di era digital ini permasalahan yang sering ditemui adalah sumber edukasi kesehatan yang terpercaya masih belum banyak diakses. Jadi masih banyak hoax yang bertebaran dan justru lebih banyak itu yang dikonsumsi atau dibaca oleh masyarakat. Untuk Puskesmas Bajahan sendiri sudah melaksanakan promosi kesehatan melalui platform media sosial, di mana ada Instagram, YouTube, TikTok, website itu dengan jumlah kunjungan yang rata-rata stabil dan cenderung terjadi kenaikan di bulan Mei 2025, di mana untuk Instagram sendiri ada kenaikan sekitar 5% dari bulan April. Di TikTok juga ada kenaikan. Website walaupun ini grafiknya menurun, tapi rata-rata kunjungan website sebulan adalah 1.000 kunjungan, 1.000 pengunjung. Nah, untuk website sendiri jumlah kunjungan hingga bulan Mei dari bulan Januari hingga bulan Mei 2025 adalah sekitar 7.827 pengunjung. Yang sangat disayangkannya adalah di mana website dari Puskesmas Bajahan itu belum up to date karena artikel dan pertanyaan yang sering ditanyakan atau frequently asked question yang tertampil adalah terakhir di April di tahun 2024. Untuk tahun 2025 sendiri hanya mempublish satu infografis, yaitu ini tentang leptospirosis, sehingga dengan banyaknya kunjungan sangat disayangkan sekali informasi yang kita sampaikan belum yang terbaru atau terupdate. Sehingga untuk penetapan isunya sendiri, saya mengambil identifikasi isu yaitu penggunaan website sebagai media promosi kesehatan belum optimal. Selain itu, saya juga mengidentifikasi ada isu kurang berjalannya pengisian konten promosi kesehatan melalui TikTok. Karena walaupun TikTok sudah berjalan, tapi tidak berjalan dengan rutin. Dan selain itu, media TikTok hanya berupa video, sehingga dari petugas harus memanfaatkan waktu lagi untuk mengelola waktu lagi untuk bisa membuat konten tersebut agar bisa diupdate di TikTok seperti itu. Lalu untuk ini saya melakukan analisis isu menggunakan USG Urgency Seriousness and Growth. Didapatkan bahwa penetapan isu yang saya ambil adalah penggunaan website sebagai media promosi kesehatan belum optimal. Berikut untuk biografi score untuk menganalisis penyebab masalahnya, di mana saya mengambil 4 tulang ikan. Ada tentang material, konten dalam website belum lengkap. Lalu ada belum terbentuk tim khusus dalam pengelolaan website. Untuk metode belum tersedia SOP pengelolaan website. Untuk mesinnya sendiri adalah dari website masih berupa satu arah, jadi kita kesulitan untuk mencari feedback dari pengunjung. Sehingga gagasan yang saya angkat yaitu optimalisasi promosi kesehatan melalui website di Puskesmas Bajahan.
Untuk tahapan pemecahan isunya, yang pertama ada kegiatan membuat rancangan desain konten website, di mana dalam merancang tersebut saya menyusun daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat. Lalu yang kedua menyusun materi infografis. Yang ketiga menyusun tema untuk pengisian artikel di website, di mana hasilnya adalah sudah tersusun daftar pertanyaannya untuk dimasukkan ke dalam FAQ-nya. Lalu yang kedua tersusun materi infografis. Yang ketiga tersusunnya tema untuk pengisian artikel website. Lalu yang kedua ada kegiatan merencanakan pengelolaan website puskesmas dengan menyusun SOP pengelolaan website, membentuk tim pengelola website, juga membuat jadwal pengisian konten website. Untuk hasilnya adalah sudah terbentuknya atau tersedianya draft SOP pengelolaan website puskesmas, terbentuknya tim, dan terbentuknya jadwal pengisian konten website. Lalu untuk kegiatan yang ketiga melakukan pengisian website sesuai rancangan desain konten website, di mana hasil dari rancangan tersebut aplikasikan atau dimasukkan ke dalam website sehingga website terupdate dengan optimal. Lalu kegiatan yang keempat adalah melakukan sosialisasi pengelolaan website, di mana dilakukan sosialisasi mengenai SOP, tim dan tugas pengelola website, jadwal pengisian website, sehingga hasilnya adalah pelaksanaan pengelolaan website puskesmas tersosialisasi dengan baik, dan tim pengelola website puskesmas mengetahui dan menjalankan tugas dengan baik. Lalu kegiatan yang kelima yaitu melakukan evaluasi pengelolaan website, di mana petugas promosi kesehatan selaku penanggung jawab website melakukan pemantauan pengisian dari website dan pemantauan jumlah kunjungan website, sehingga untuk hasilnya adalah terlaksananya pengisian website sesuai jadwal dan jumlah kunjungannya stabil atau meningkat. Di mana 5 kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi pemerintah Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera, serta sesuai dengan misi Puskesmas Gajahan, yaitu mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat secara mandiri, juga mengoptimalkan sumber daya puskesmas. Untuk rencana jangka menengahnya, yang pertama untuk tahun pertama kami sosialisasikan terlebih dahulu pengelolaan website dari SOP, tim dan tugasnya, juga jadwal pengisian, sehingga hasilnya diharapkan pengelolaan website kembali berjalan. Lalu untuk tahun kedua dilakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan website, bisa dipantau dari jumlah update-annya atau pemantauan pengelolaan dan dari jumlah kunjungannya. Lalu untuk hasilnya adalah munculnya perbaikan dari pelaksanaan pengelolaan website tersebut. Berikut untuk kegiatan yang sudah terlaksana, yaitu rancangan desain website. Ini untuk konten infografis yang dapat dimasukkan ke dalam website. Pengumpulan pertanyaan melalui DM Instagram dan chat ke WA Puskesmas. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, setiap bulan pasti muncul. Lalu ini untuk penjadwalan rencana tema dan jadwal. Untuk jadwal pengisian sendiri masih saya buat sebulan sekali, dengan nanti di-share bersamaan dengan jadwal pita. Jadi nanti saat muncul jadwal pita, di bawahnya juga dituliskan bahwa siapa yang mengisi konten website, konten artikel website bulan ini, dengan tema dan penanggung jawabnya. Ini untuk draft SOP-nya sudah saya buat, tapi memang belum saya konsulkan ya Bu Dila. Ya, ini untuk kesimpulan, di mana kesimpulannya yaitu memahami peran dan fungsi sebagai pegawai PPPK, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyedia informasi kepada PPPK yang baru diangkat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Lalu yang kelima, diharapkan kegiatan optimalisasi promosi kesehatan melalui website di Puskesmas Gajahan dapat meningkatkan penyebaran informasi kesehatan pada masyarakat luas. Untuk saran yang saya berikan adalah
Diharapkan adanya dukungan penuh, saling bersinergi, dan kontribusi dari seluruh pihak di lingkungan Puskesmas Gajahan untuk menjadikan sosial media Puskesmas khususnya website sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Sekian presentasi seminar hasil laporan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tadi penyampaian materi laporan orientasi oleh Saudara Intan Ayu Lestari tentang pengelolaan media website di Puskesmas yang nanti outputnya memang semua informasi ya bisa tersampaikan ke masyarakat dengan baik dan menghindari ya. Dilanjutkan dengan acara yang ketiga yaitu sesi penyampaian kritik dan saran kepada hadirin sekalian. Jika ingin menyampaikan kritik dan saran, saya persilakan. Pertama dari Bu Dr. Terima kasih Pak Intan yang sudah memaparkan dan saya sebagai MC. Pak Intan selamat. Dengan teman yang lain sudah sampai di tahap ini, juga sudah berhasil tahap seminar, sudah berhasil menyusun laporan orientasi pengelolaan nilai dan etika di instansi pemerintah. Ya, untuk tujuan utama dari orientasi ini ya, Pak Intan juga sudah memaparkan tadi untuk tentang pemahaman dan implementasian etika-etika dan nilai-nilai sebagai P3K. Tadi juga sudah Pak Intan sampaikan secara konkret nilai-nilai apa saja dan menyelaraskan dengan visi misi baik yang ada di Kota Surakarta maupun di Puskesmas Gajahan. Ya, pemahaman dan penyampaian secara konkret tentang bagaimana kita menyelaraskan dan mengacu tujuan kita, kegiatan kita, program kita pada visi misi baik itu di Puskesmas maupun di Kota Surakarta itu penting ya, karena itu nanti ada tujuan dari akhir kita untuk kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Pak Intan juga sudah berusaha mencari isu secara tajam untuk hal-hal atau bidang yang diampu oleh Pak Intan sebagai Pongkes di Puskesmas Gajahan. Di era digital, media-media informasi secara digital ini memang sangat penting, baik sosial media maupun yang lainnya. Yang pertama itu adalah media digital. Nah, nanti Pak Intan akan mengoptimalkan penggunaan website. Ya. Mungkin yang pertama masukan saya adalah terkait dari tahapan kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, ini ya. Ada masukan minor untuk pembentukan tim pengelola website itu nanti mungkin outputnya bisa dalam bentuk SK, karena tim dan tugas tim itu nanti akan lebih kuat kalau itu disusun dalam bentuk SK. Kemudian tadi juga sudah ada jadwal dan ada rencana materi apa saja yang nanti akan perlu dibuat ya. Kalau tim itu tidak ada orangnya, tapi juga nanti kira-kira panduan materi apa saja yang perlu disiapkan. Jadi nanti harapannya dapat mencakup semua materi terkait kesehatan dan terkait Puskesmas Gajahan di website, sehingga website ini akan menjadi sumber informasi yang lengkap bagi masyarakat. Apapun yang mereka butuhkan, informasi apapun yang mereka butuhkan terkait baik pelayanan maupun hal umum lainnya di Puskesmas Gajahan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Farida atas tanggapannya, atas kritikan sarannya dan tanggapan dari Ya, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Farida atas kritik dan sarannya. Untuk izin menanggapi sedikit terkait pembentukan tim dalam bentuk SK, di mana saya meniatkan untuk tim website sendiri dibuat SK
tidak hanya untuk website, tapi juga untuk sosial media puskesmas secara keseluruhan. Jadi nanti di dalamnya ada sosial media yang lain di mana sebenarnya sudah dibentuk penanggung jawabnya, tapi memang belum ada SK-nya, sehingga untuk lebih kuat secara kebijakan ya, jadi dibuat SK dan juga penunjukan penanggung jawab dan tugasnya seperti itu. Kalau untuk timnya rencana baru nanti saya sebagai penanggung jawab, dan nanti untuk bantuan untuk secara IT nanti dibantu oleh Mbak Tika. Demikian tadi tanggapan dari Pak Ibu. Selanjutnya untuk menyampaikan dansa, monggo dari Bu Rini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Intan, selamat ya, sudah hampir selesai masa orientasi. Dalam pembuatan pelaporan ini saya sedikit nyuntik ya, karena memang di web kita ini memang agak kurang aktif gitu ya, karena tadi sudah disampaikan bahwa terakhir ada materi yang diupload terakhir itu di 2024 ya, di tahun 2025 kita belum. Tadi sudah dibuatkan jadwal, tapi karena tadi jadwalnya nggak begitu kelihatan, kecil-kecil sekali ya. Jadi mungkin nanti ada target yang harus ditetapkan. Kira-kira dalam 1 bulan itu kita harus mengupload berapa materi gitu. Dan nanti untuk materinya itu nanti kita sebagai koordinator dari website kita, pengelola kita nanti bisa berkoordinasi dengan petugas yang lain. Jadi dalam menyusun materi yang akan ditampilkan, yang akan diupload itu kan tentunya tidak dari Mbak Indah sendiri, tapi dari bidang-bidang yang lain, dari teman-teman tempat-tempat yang lain, mungkin dari dokter satu, dari program-program bisa. Ya, jadi dari awal tahun kita sudah menyusun rencana. Kira-kira Januari itu tentang apa? Oh Januari itu biasanya terkait dengan DBD banyak. Jadi nanti dari P2 sama apa? Mungkin terus yang program-program yang baru juga bisa dimasukkan. Nih. Jadi di awal tahun kita sudah menyusun. Jadi nanti masing-masing program itu sudah persiapan, jadi nggak mendadak. Karena dalam menyusun materi itu tentunya mungkin sebagian orang gampang gitu, tapi sebagian yang lain tuh bingung, aku mau buat yang kayak apa gitu, yang sesuai yang seperti apa, kan seperti itu. Tapi kalau kita sudah dari awal sudah menjadwal, KIA misalnya di bulan Februari, dia dari awal tahun sudah membuat gitu. Dan berita-berita terbaru juga tidak hanya di TikTok, karena kita sekarang lebih senang di TikTok ya, karena kalau TikTok itu kan menyenangkan gitu ya, menyenangkan karena tidak hanya kalau materi kan ribet gitu kelihatannya. Jadi TikToknya maju tadi sampai berapa? 5.000 ya, naiknya sampai 400% dari 1.000 ke 5.000. Jadi padahal tadi sudah disampaikan kalau TikTok itu tidak bisa maksimal gitu, karena tidak ada proses perencanaan pembuatan. Ya. Jadi nanti kedepannya semoga inovasi yang Mbak Intan sampaikan yang direncanakan ini bisa berhasil dengan baik, karena yang kita perlukan maintenance-nya. Jadi tiap bulannya itu bagaimana? Karena tahu-tahu ya itu udah Juni nih belum ada yang upload sama sekali, nggak terasa ya. Padahal pengunjungnya banyak. Nah, lihat apa bulan baleni? Saya beberapa kali juga hampir setiap berapa hari itu pasti saya buka webnya, tapi nggak ada yang upload, nggak ada yang baru. Monggo nanti untuk perencanaannya bisa lebih dimatangkan lagi, dan emang harus dipaksa kalau memang program harus ada. Tidak harus berita baru, tapi mungkin jadwal-jadwal kegiatan dan sebagainya bisa juga berada. Mungkin itu Mbak Intan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rini dan Ningsih. Ada tanggapan dari Pak Ibu? Monggo silakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Rini dan Ningsih atas kritik dan sarannya terkait target postingan setiap bulan. Seperti yang
sudah saya sampaikan tadi, mungkin kalau artikel seminggu sekali agak sulitan. Jadi rencana mungkin untuk ke depan dimulai dari bulan Juli hingga akhir tahun ini, nanti rencana artikel 1 artikel per bulan. Sudah saya buat jadwalnya tadi, dan dan akan dilakukan koordinasi dengan petugas di bidang lain, di mana rencana juga saya disusun di awal tahun Ibu dengan remindernya itu nanti di saat pintar. Jadi kan saat pintar yang di awal bulan itu di share, di situ juga dicantumkan bahwa bulan ini harusnya ada artikel masuk dari penanggung jawabnya Sinta tentang temanya apa. Jadi untuk pintar reminder, tapi nanti di awal tahun rencana saya sudah melampirkan apa yang harus dibuat untuk artikel tahun itu. Semoga kalau misalnya memang bisa berjalan 1 artikel sebulan, nanti lama-lama jadi 2, 3, 5, 10. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih tanggapan dari Mbak Inten. Memang untuk media seperti yang disampaikan tadi, media berjalan bergambar itu memang lebih menarik. TikTok, Instagram itu enak dilihat, apalagi yang ada efek-efeknya yang bagus itu, daripada memang artikel. Memang di Indonesia itu membaca itu memang kurang suka. Jadi kalau untuk gambar berjalan seperti TikTok, Instagram itu lebih disukai. Makanya mungkin masukannya tadi di TikTok, Instagram lebih banyak. Jadi pengunjung kita lebih banyak. Ya. Dan lupa itu memang menghindari hoax dan informasi bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Untuk yang lain, penyampaian kritik dan saran, monggo. Sudah cukup? Ya. Selanjutnya acara yang keempat yaitu penandatanganan berita acara kepada Ibu Dr. Farah Dila selaku Kepala Puskesmas dan Mentor. Dipersilakan ke depan untuk penandatanganan berita acara. Cara penandatanganan berita acara telah dilalui. Terima kasih Bu Dr. Farah Dila. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum